Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintardja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-32. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, si Danti yang melihat Agung Sedayu sama sekali tidak terperanjat mendengar usulnya itu. Maka ialah yang menjadi heran, apakah anak itu tidak mendengar atau anak itu pun akan acuh tak acuh terhadap pertandingan berikutnya. Dan teka-teki itu ternyata telah mendebarkan jantung si Danti. Meskipun demikian, ia masih dapat berteriak nyaring di dalam hatinya. Ayolah Agung Sedayu, yang merasa menjadi pemanah terbaik di Sangkal Putung, tandingilah si Danti. Widura itu pun kemudian mengumumkan cara yang akan ditempuh atas usul si Danti. Belum lagi mereka mulai dengan pertandingan itu, maka lapangan itu telah menjadi gempar. Para penonton yang keheran-heranan itu telah menyambut pengumuman Widura dengan tepuk tangan dan sorak-sorai yang bergelora. Hudayalah yang mendapat tugas untuk melepaskan anak panah menyilang garis bidik si Danti dan Agung Sedayu. Ia sendiri tidak dapat mengerti bagaimana cara anak-anak muda itu akan membidikkan anak panahnya. Namun Hudaya itu bergumam pula di dalam hatinya. Bukan suatu hal yang tak mungkin, sebab laju anak panah itu dapat diperhitungkan. Tetapi kemudian Swandaru pun menjadi gelisah. Ialah yang pertama-tama berteriak-teriak sepanjang jalan bahwa bukan si Dantilah pemanah terbaik di Sangkal Putung. Namun sekarang ia mendengar sendiri usul si Danti itu, memanah sebatang anak panah yang melaju di udara. Tentu lebih sukar mengenai sasaran kepala orang-orangan itu. Karena itu ia masih belum dapat menebak apakah Agung Sedayu dapat juga berbuat sebaik si Danti. Kalau kemudian Agung Sedayu tak mampu menandingi si Danti, maka ia pun pasti akan mendapat banyak kesulitan. Agung Sedayu pasti akan marah kepadanya dan si Danti akan semakin mentertawakannya. Karena itu maka Swandaru itu pun mendekati Agung Sedayu yang berdiri tegak di tempatnya. Bisiknya perlahan-lahan. Bagaimanakah Tuan? Apakah Tuan mungkin juga berbuat demikian? Agung Sedayu menggeleng lemah. Jawabnya, entahlah Swandaru. Swandaru menjadi semakin gelisah. Dalam pada itu Hudaya pun telah siap pula. Kini Widura sendirilah yang memegang bendi untuk memberi tanda kepada Hudaya kapan ia harus melepaskan anak panahnya. Ketika kemudian si Danti telah menganggukkan kepalanya, maka dibunyikanlah bendi itu dan Hudaya menarik tali busurnya pula. Sambil tersenyum ia membidik ke anak panah yang terbang itu. Orang-orang yang berjejal-jejal di tepi lapangan itu menjadi diam kaku seperti beratus-ratus patung yang berjajar-jajar. Semuanya memandang ke arah anak panah si Danti dan sesaat kemudian anak panah itu meloncat dari busurnya.
cepat melampaui kecepatan anak panah Hudaya. Semua mata pun kemudian seakan-akan terpancang pada anak panah itu. Wajah-wajah yang tegang dan hati yang tegang pula. Yang terjadi kemudian, betapa lapangan itu menjadi menggelegar. Seakan-akan 1000 guntur meledak di langit. Tepuk tangan sorak-sorai dan bahkan di antara mereka melonjak-lonjak dan menari-nari. Anak-anak muda saling berteriak-teriak dan orang-orang tua mengangguk-anggukkan kepala mereka. Luar biasa, luar biasa, desisnya. Citra Gati menggigit bibirnya, sedang Hudaya menggaruk-garuk kepalanya. Widura pun sesaat terpaku diam di tempatnya. Semua mata melihat anak panah si Danti itu seakan-akan menyongsong anak panah Hudaya dalam garis silang. Dan pada suatu titik yang condong, anak panah si Danti berhasil mengenai ekor anak panah Hudaya, sehingga kedua anak panah itu pun kemudian terpelanting dan berubah arahnya masing-masing. Ketika si Danti berpaling ke arah Sekar Mirah, dilihatnya gadis itu melonjak-lonjak sambil mengacung-acungkan tangannya. "Dahsyat!" teriaknya. Si Danti tersenyum sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian dilambaikannya tangannya kepada orang-orang yang masih saja berteriak-teriak. Tak jemu-jemunya, betapa mereka menjadi kagum. Seakan-akan mereka tak percaya bahwa hal yang demikian dapat terjadi. 2 batang anak panah saling berkejaran di udara. Tetapi ternyata hal itu telah terjadi di hadapan mata kepala mereka. Dan karena itu, maka mereka pun menjadi takjub. Gemuruh di lapangan itu pun kemudian mereda ketika mereka melihat Widura mengangkat tangannya. Kemudian dengan tangannya pula, Widura memberi isyarat kepada Hudaya untuk bersiap-siap. Kini pertandingan itu sampai pada penentuan terakhir. Semua orang itu pun kini terpaku memandang Agung Sedayu. Namun semua orang itu pun telah menjadi ragu-ragu pula. Apakah Agung Sedayu juga dapat melakukannya? Swandaru yang berdiri di belakang Agung Sedayu telah menjadi gemetar karenanya. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa si Danti itu mampu berbuat demikian menakjubkannya. Dalam dada anak muda itu pun kini menjalar kebimbangan yang semakin lama semakin tebal. Karena itu, maka tubuhnya telah menjadi basah oleh keringat dingin yang mengalir tak putus-putusnya. "Apakah kau sudah siap, Sedayu?" Terdengar suara Widura perlahan-lahan. Terasa pula pada nada suaranya keraguan-raguan terhadap kemenakannya itu. Agung Sedayu itu pun mengangguk perlahan. Jawabnya, "Sudah, Paman." Widura memandang kemenakannya itu dengan seksama, seakan-akan ia menyesal juga atas pertandingan yang dilakukan itu. Kalau Agung Sedayu gagal, maka jiwanya yang kerdil itu akan menjadi semakin kerdil. Ia akan menjadi semakin merasa dirinya tak berharga. Sedang si Danti telah melakukan suatu permainan yang mengagumkan. Meskipun demikian, pertandingan itu harus dilangsungkan. Kalah atau menang, Sedayu harus menghadapinya dengan jujur. Maka setelah semuanya siap, dengan ragu-ragu Widura memukul bendinya sebagai pertanda bahwa Hudaya harus melepaskan satu anak panah lagi.
Perlahan-lahan Hudaya mengangkat busurnya. Semua mata seakan-akan melekat pada anak panah itu. Dan sesaat kemudian, anak panah Hudaya yang kedua lepas dari busurnya, melambung ke udara seperti anak panahnya yang pertama. Kini semua mata dengan cepatnya berpindah ke tangan Agung Sedayu. Ternyata Agung Sedayu tidak membidik perlahan-lahan seperti si Danti. Ia tidak menunggu anak panah Hudaya melampaui titik yang tegak lurus di hadapannya. Dengan tangkasnya ia menarik tali busurnya kuat-kuat, seakan-akan busur itu ingin dipatahkannya. Kemudian semua orang menjadi tegang karenanya. Kini anak panah itu melontar dengan cepat, secepat petir menyambar di langit. Para penonton tidak mendapat kesempatan yang cukup untuk melihat anak panah itu. Namun yang terjadi kemudian telah memukau mereka. Bahkan karena itu, maka lapangan itu menjadi sunyi senyap. Seandainya sebatang jarum terjatuh, maka suaranya pasti akan mengejutkan seperti suara guru. Yang terdengar kemudian adalah suatu derak di udara, kemudian sepi kembali, sesepi padang yang tak berpenghuni. Beratus-ratus pasang mata tak sempat berkedip, sedang beratus-ratus mulut menjadi terenganga karenanya. Seperti orang bermimpi mereka melihat anak panah Agung Sedayu secepat tatit menyambar anak panah Hudaya tepat di tengah-tengah. Demikian kerasnya anak panah Agung Sedayu sehingga anak panah Hudaya menjadi retak di tengah-tengah dan terlontar ke samping terbawa oleh anak panah Agung Sedayu. Demikian kedua anak panah itu jatuh di tanah, maka semua orang yang terpukau itu seakan-akan terbangun dari mimpinya. Dengan serta-merta, maka meledaklah sorak-sorai mereka, seperti gemuruhnya gunung runtuh menimpa ombak lautan yang dahsyat. Menggelegar beruntun susul menyusul, tidak saja anak-anak, namun orang-orang dewasa. Anak-anak muda Sangkal Putung pun berloncat-loncatan di lapangan itu, menari-nari dan melemparkan apa saja ke udara. Caping-caping mereka, ikat pinggang selebar telapak tangan, tongkat-tongkat dan bahkan terompah-terompah mereka. Swandaru yang berdiri di belakang Agung Sedayu melihat pula benturan kedua anak panah itu. Terasa dadanya menjadi bergetar, seakan-akan benturan anak panah itu terjadi di dalam rongga dadanya. Ia melihat pula kedua anak panah itu jatuh di tanah, dan dengan serta-merta ia berlari sekencang-kencangnya memungut kedua batang anak panah itu. Sambil berlari-lari kembali, anak yang gemuk itu berteriak-teriak sekeras-kerasnya seperti sedang mabuk tuak. Katanya, "Lihat, lihat, anak panah Paman Hudaya dikenai di tengah-tengah sehingga menjadi retak karenanya." Widura pun menjadi terpaku di tempatnya. Terasa sesuatu berdesir di dadanya. Bahkan kemudian mulutnya seakan-akan menjadi terbungkam. Dari tempatnya berdiri, ditatapnya wajah Agung Sedayu. Dan seakan-akan terpancar dari wajah itu bayangan wajah ayahnya, Kisah Dewa ipar Widura itu. Wajah itu pun tampaknya memancarkan kerendahan hati yang tulus. Karena itu, maka timbullah iba hatinya. Kalau selama ini anak itu dibiarkannya kecemasan tentang nasibnya, dan tiba-tiba pula terpancarlah janji di dalam hatinya. Kalau aku mampu, biarlah aku mencoba menjadikannya seorang anak muda yang berhati jantan. Kecakapannya bermain panah, keterampilannya berolah pedang, dan bahkan kekuatan-kekuatan jasmania yang tersimpan di dalam tubuhnya pasti akan memungkinkan anak itu melampaui anak-anak sebayanya, bahkan akan dapat melampaui diriku sendiri.
Yang benar-benar tak dapat menahan perasaannya adalah Sekar Mirah. Gadis itu benar-benar lupa akan dirinya. Seperti kuda yang lepas dari ikatannya, ia berlari kencang-kencang ke arah Agung Sedayu yang masih berdiri di tempatnya. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti. Terasa seseorang menangkap tangannya dan menariknya. "Apakah yang akan kau lakukan?" Sekar Mirah berpaling. Dilihatnya ayahnya memandangnya dengan tajam dan Sekar Mirah pun menundukkan wajahnya. Jawabnya, "Tidak apa-apa, ayah." "Ingat Mirah," berkata ayahnya, "kau adalah seorang gadis." "Aku tidak akan berbuat apa-apa, ayah," sahut Sekar Mirah sekali lagi. Ki Demang Sangkal Putung melepaskan tangannya sambil berkata, "Jangan menodai namamu sendiri. Bersoraklah kalau kau mau bersorak. Berteriaklah kalau kau mau berteriak. Namun di tempatmu, tak perlu kau pergi mendekat, baik ke Sidanti maupun ke Agung Sedayu." Sekar Mirah menggigit bibirnya. Namun dengan demikian ia mulai menyadari dirinya bahwa ia kini berada di tengah-tengah ratusan orang yang menyaksikan pertunjukan itu. Karena itu, ia harus lebih hati-hati membawa diri. Meskipun demikian ia berkata juga, "Ayah, aku hanya ingin mengucapkan selamat atas kemenangan Agung Sedayu." "Siapa bilang ia menang?" Semuanya yang mendengar pertanyaan itu menjadi terkejut, sehingga serentak mereka berpaling. Ternyata mereka melihat Sidanti dengan wajah yang merah membara. Dengan tajamnya ia memandang Sekar Mirah yang masih berdiri di samping ayahnya. Agaknya Sidanti telah mendengar Sekar Mirah memuji Agung Sedayu dengan kemenangannya. Ketika Sekar Mirah melihat wajah Sidanti itu, hatinya menjadi berdebar-debar. Namun ia merasa berhak berbuat apapun sekehendaknya. Karena itu maka ia tidak mau dibentak-bentak oleh Sidanti. Tetapi sebelum ia menjawab, terasa ayahnya menggamitnya sambil berbisik, "Diamkan anak itu." Sekar Mirah memandangi wajah ayahnya dengan kecewa, tetapi ia tidak berani melanggarnya. Namun ternyata terdengar jawab dari orang lain, "Bukankah sudah? Ternyata bahwa bidikan Agung Sedayu lebih baik dari bidikanmu." Warna merah di wajah Sidanti menjadi semakin menyala, apalagi ketika ia menyadari bahwa suara itu suara Suwandaru. Demikian marahnya Sidanti, sehingga untuk sesaat ia bahkan menjadi terbungkam, namun tubuh dan dadanya menjadi bergetar. Agung Sedayu yang melihat wajah Sidanti itu pun tiba-tiba menjadi cemas pula. Apakah anak itu akan menjadi marah? Bahkan bukan saja Agung Sedayu, tetapi juga Widura menjadi cemas. Karena itu, segera Widura melangkah maju. Diangkatnya kedua tangannya tinggi-tinggi sambil berteriak di antara sorak para penonton yang masih saja menggema. Katanya, "Pertandingan sudah selesai. Kedua-duanya berhasil mengenai panah-panah yang masih berada di udara. Karena itu, maka kedua-duanya memiliki kecakapan membidik yang sama. Dengan demikian, dalam pertandingan ini tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah." Mendengar keputusan itu, sorak para penonton justru menjadi diam. Mereka merasa aneh atas keputusan itu. Meskipun benar kedua-duanya mengenai sasarannya, namun terasa bidikan Agung Sedayu lebih tepat dari bidikan Sidanti. Karena itu, menurut mereka Agung Sedayu dapat dianggap memenangkan pertandingan ini. Bahkan hampir bersamaan, Hudaya, Citragati, Sendawa meloncat masuk ke lapangan. Yang mula-mula berkata adalah Citragati. "Apakah penilaian ini cukup adil?"
Widura mengerutkan keningnya mendengar pertanyaan itu. Pertanyaan itu adalah wajar dan bahkan di dalam dirinya sendiri timbul pula pertanyaan semacam itu. Namun demikian, tebaran pandangan Widura tidak saja terbatas di tengah-tengah lapangan dan membiarkan perasaannya berbicara. Pandangannya telah jauh melampaui batas-batas yang dapat dilihatnya di tempat yang sempit itu. Dilihatnya di suatu tempat, Tohpati telah mulai menyusun kekuatannya, dan di tempat lain pula Ki Tambak Wedi seakan-akan selalu mengintipnya. Karena itu, ia dengan pertimbangan yang masak menjawab, "Kita tidak menentukan bagian manakah yang harus dikenai oleh pemanah-pemanahnya. Kita hanya melepaskan anak panah ke udara. Nah, salah seorang dari para pemanah itu membidik ekornya, yang lain membidik tepat di tengah-tengah, dan keduanya mengenai tepat di arah yang dikehendakinya. Bukankah dengan demikian kedua-duanya telah berhasil?" Hudaya menggeleng-gelengkan kepalanya sambil menjawab, "Kami menjadi saksi. Perasaan kami, aku dan para penonton, mengatakan bahwa Agung Sedayu lebih baik dari Sidanti." Widura mengerutkan keningnya. Ia benar-benar berada di tempat yang sulit. Ia tidak mau melepaskan Sidanti, tetapi Hudaya, Citragati, Sendawa, dan beberapa orang itu adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh yang kuat di antara laskarnya. Sudah tentu ia tidak dapat bekerja berdua saja dengan Sidanti atau dengan 1-2 orang yang lain. Sementara itu, sementara Widura sedang sibuk berpikir untuk memecahkan persoalan yang sulit itu, terdengar suara Sidanti Parau. "Kakang Widura, pertandingan dapat diulangi. Kita harus sampai pada penentuan. Siapakah yang menang dan yang kalah? Kita tidak boleh menjadi orang-orang banci." "Bagus!" teriak Hudaya, Citragati, Sendawa, dan orang-orang lain. "Ulangi!" teriak mereka. Widura benar-benar menjadi pening, namun ia harus mempunyai sikap. Maka katanya, "Tidak, pertandingan sudah selesai. Tak ada gunanya kita ulangi. Aku sudah tahu pasti hasilnya akan sama saja. Keduanya akan mendapat nilai yang sama." "Tidak!" teriak Sidanti. "Aku menuntut perlakuan yang adil. Tidak ada yang menentukan arah bidikan pada anak panah yang dilepaskan oleh Kakang Hudaya. Tetapi meskipun aku mengenai tempat yang aku kehendaki, namun orang-orang menganggap bidikan Adi Agung Sedayu lebih tepat. Aku ingin menghilangkan kesan itu." Widura menggeleng. "Sudah aku katakan, aku akan menyelenggarakannya lain kali. Sekarang!" teriak Sidanti pula. Suasana segera meningkat menjadi semakin tegang. Beberapa langkah Sidanti maju mendekati Widura dengan wajah yang merah menyala. Sedang dari arah lain, Citragati, Hudaya, Sendawa, Sonya, dan beberapa orang lagi pun maju pula. Wajah mereka tidak kalah tegangnya dengan wajah Widura sendiri. Sesaat Agung Sedayu menjadi bingung melihat perkembangan keadaan. Ia melihat Sidanti menjadi marah, dan dilihatnya pula Hudaya dan kawan-kawannya pun menjadi tegang, sehingga setiap kemungkinan akan dapat terjadi. Karena itu, maka tiba-tiba ia berkata, "Paman, seandainya pertandingan ini diadakan lagi, maka aku tidak akan dapat mengikutinya." Kata-kata itu seolah-olah merupakan penggerak yang menggerakkan setiap kepala untuk berpaling ke arahnya. Sidanti pun memandang wajah Agung Sedayu dengan tajamnya, dan bahkan Citragati yang tidak dapat menahan perasaannya berteriak, "Kenapa?"
Sedayu menjadi berdebar-debar. Jawabnya, "Aku tidak dapat melakukan permainan yang lebih baik. Seandainya Kakang Sidanti mempunyai cara yang lain, maka pasti aku tidak dapat mengikutinya. Aku sudah sampai pada puncak kecakapan yang ada padaku." "Bohong!" teriak Sidanti. Dan Hudaya hampir bersamaan, meskipun maksudnya berbeda-beda, sehingga keduanya menjadi terkejut karenanya. Namun yang meneruskan kata-katanya hanyalah Sidanti. "Kau hanya akan mempertahankan keadaan serupa ini, di mana orang-orang mempunyai kesan bahwa kau adalah pemanah yang lebih baik daripadaku." Agung Sedayu menjadi bingung. Karena itu ia tidak menjawab, sehingga yang menjawab kemudian adalah Widura. Sedayu berkata benar, kalau Sidanti masih mungkin melakukan permainan yang lebih baik lagi, maka Sedayu akan kalah. "Tidak adil!" teriak Citragati. "Tidak adil!" teriak Sidanti. Kesan orang-orang akan menjadi semakin menguntungkannya, seolah-olah ia sekedar mengalah untuk memberi kesempatan kepadaku. Tidak, bukan perlakuan jantan bagi Sidanti. Sidanti tidak sekedar ingin mendapat perlakuan yang cengeng. Sidanti adalah seorang anak muda yang jantan. Kata-kata itu benar-benar berkesan bagi Widura. Bahkan Hudaya, Citragati dan yang lain-lain pun terdiam pula karenanya. Betapapun mereka harus mengakui kelebihan Sidanti daripada mereka, meskipun apabila mereka dihadapkan pada suatu keadaan yang memaksa, mereka tidak takut pula melawan Sidanti. Lapangan itu tiba-tiba menjadi hening dengan hati yang semakin tegang. Mereka para penonton itu melihat keadaan yang semakin tegang pula. Beberapa orang laki-laki telah mendekat mereka dan membentuk sebuah gelang memagari mereka yang sedang bertengkar. Yang berkata kemudian adalah Widura tegas, "Tak akan ada pertandingan lagi." "Ada," sahut Sidanti. Sekali lagi Widura menjawab lebih keras, "Tidak." Tetapi tiba-tiba hati Widura itu berdesir. Di tengah-tengah lingkaran orang-orang yang melihat keributan itu, tiba-tiba terjatuh sebuah benda yang benar-benar mengejutkannya. Sepotong besi yang lengkung hampir berbentuk lingkaran. "Setan!" Widura mengumpat di dalam hati. "Ki Tambak Wedi itu ada pula di sini." Ketika ia memandang wajah Sidanti, dilihatnya anak muda itu tersenyum, senyum yang sangat menyakitkan hati. Sementara itu beberapa orang menjadi heran juga, namun tak seorang pun di antara mereka yang melihat siapakah yang telah melemparkan sepotong besi di tengah-tengah mereka. Meskipun demikian, beberapa orang menjadi berdebar-debar, meskipun mereka tidak tahu arti sepotong besi itu selain Widura, namun mereka merasakan sesuatu yang tidak wajar. Ternyata benda itu sangat berpengaruh bagi Widura. Ia tidak tahu pasti maksud Ki Tambak Wedi, namun ia dapat menduga bahwa Ki Tambak Wedi telah memperkuat pendapat muridnya. Dengan demikian maka Widura itu berpikir dan berpikir sehingga kepalanya hampir meledak karenanya. Ditinjaunya segenap segi-segi. Kalau ia mengadakan pertandingan sekali lagi, maka persoalannya tidak akan terpecahkan. Apalagi Sidanti merasa bahwa ada semacam perlakuan yang tidak wajar terhadapnya. Menang atau kalah, Sidanti pasti akan kecewa. Kalau ia menang, maka darahnya pasti akan semakin menyala. Tetapi kalau ia kalah, maka ia akan menyangka bahwa Agung Sedayu tidak bersungguh-sungguh. Tetapi ternyata guru Sidanti itu telah ikut campur pula. Bagi Widura yang sebaik-baiknya adalah bubar, pulang ke Kademangan. Namun Sidanti menolak dan gurunya memperkuat.
sehingga untuk menjaga ketenangan Kademangan, apakah ia harus memenuhi permintaan si Danti yang juga merupakan permintaan dari Hudaya, Citragati, dan yang lain-lain, meskipun dalam perhitungan yang berlawanan. Widura menarik nafas dalam-dalam, hampir saja ia hanyut oleh kehendak orang-orang yang sedang kehilangan kejernihan pikiran itu. Hampir ia kehilangan ketetapan hati sebagai seorang pemimpin. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.